Shalom. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara sahabat, rekan para hamba-hamba Tuhan, dimanapun Bapak Ibu saudara berada, bersama kami tim JKI Mana Eklesia Malang di dalam tayangan ibadah live. Puji Tuhan Bapak Ibu, kiranya kasih anugerah Allah tetap tercurah di atas hidup kita, sebab Roh-Nya selalu membimbing, menuntun setiap langkah hidup kita. Sebelum kita mulai lebih jauh, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Jawa, Suci, Suci, Suci. Suci, suci, Roh Tuhan Gusti, tumrap ing manah kawula, supados kawula gadahi manah ingkang suci. Suci, suci, Roh Tuhan Gusti, tumrap ing manah kawula, supados kawula gadahi manah ing Roh Tuhan Gusti ingkang suci, mugi ngebaki manah kula. Roh Tuhan Gusti ingkang suci, mugi ngebaki manah kula. Suci, suci, Roh Tuhan Gusti, tumrap ing manah kawula, supados kawula gadahi manah ingkang suci. Suci, suci, Roh Tuhan Gusti, tumrap ing manah kawula, supados kawula gadahi manah ingkang suci. Roh Tuhan Gusti ingkang suci, mugi ngebaki manah kula. Roh Tuhan Gusti ingkang suci, mugi ngebaki manah kula. Roh Tuhan Gusti ingkang suci, mugi ngebaki langkah hidup kami dituntun, dipimpin, diarahkan oleh Roh-Mu, sebab kekuatan kami datangnya dari Tuhan. Kami mengucap syukur kembali karena Tuhan memberikan kami kesempatan, tim JKI Mana Eklesia Malang bersama dengan kru dan mitra bakti untuk datang melayani hati Tuhan dan melayani sesama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami mulaikan ibadah live kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kiranya Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Bapak Ibu, biarlah hidup kita selalu di dalam tuntunan Roh Kudus. Dan Bapak Ibu, mari kita jaga hidup kita agar terus berkenan kepadanya. Kita akan pujikan pujian ini, Jagaku Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sudah bisa, mari nyanyikan bersama kami. Yang belum, kita belajar bersama-sama dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan yang ada di gereja, saya jemput bersama-sama untuk berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Haleluya. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Bapak Ibu Saudara percaya? Sebab hanya Tuhanlah yang setia, setia menjaga, melindungi, memberkati, menyertai dikala kita suka dan duka, membebat hati kita dikala ada kepahitan, ada rasa sakit di dalamnya. Karena itu mari Bapak Ibu tetap berjalan di dalam kebenarannya. Jangan keluar dari setiap tuntunannya, sebab Roh Kudusnya dicurahkan di dalam hati untuk membimbing kita, menuntun kita sampai ke dalam seluruh kebenaran. Kita akan pujikan kembali pujian ini dan kita akan sembah Dia dengan segenap hati, segenap jiwa dan roh kita. Haleluya. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Katakan haleluya. Aku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai
sampai kembali lagi dengan segenap hati. Aku percaya Kau setia, pegang tanganku, Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Sekali lagi aku percaya Kau setia, pegang tangan katakanmu, Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna, sampai sempurna, sampai sempurna. Setiap langkah hidup kami, haleluya. Sungguh-sungguh aku memerlukanmu, aku membutuhkanmu lebih dari yang lain yang ada di bumi ini. Satunya Allah dan Juru Selamat penebus hidup kami, Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, Allah yang Maha Tinggi. Kami puji selamanya. Salam Yehova Nisi, Yehova Sama, Elohim Yahweh. Kami tinggikan namamu, Ya Rabbah Sangha Namase, Ya Rabbah, Ya Ramase. Syukur bagimu Tuhan, haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu tetap berada di hadirat-Nya, membuka hati sepenuhnya bagi kehadirannya, bagi jamahannya, bagi lawatannya. Sebentar kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kepada hambanya Bapak Pendeta Sri Hartono dipersilahkan. Haleluya, haleluya. Bapa surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang di hadirat-Mu ya Bapa. Oleh belas kasih-Mu lah kami ada sebagaimana kami ada. Di mana saat ini kami akan merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, menolong kami, membimbing kami dan mengurapi setiap kami ya Tuhan. Baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja Tuhan. Kami percaya Tuhan,
Hanya Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk mengerti akan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, oleh kasih dan kemurahan-Mu, sekali lagi kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bertemu kembali bersama tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Puji Tuhan, kalau saat ini Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bersama-sama dalam ibadah live saat ini bersama Jemaat JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Puji Tuhan, kita sama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Allah, dan kita akan baca di dalam surat Rom pasal yang ke-8 ayat yang pertama, kedua nanti loncat di ayat yang ke-5 sampai ke-6 ya. Roma pasal 8 ayat pertama dan kedua, 5 dan 6. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Tentunya kita sering membaca di dalam surat Rom ini ya. Oleh karena itu kita sama-sama mengingat kembali apa yang pernah kita baca, kita renungkan ya. Bahwa Rasul Paulus ya, menghendaki setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ada senantiasa hidup oleh Roh Kudus atau oleh pimpinan Roh Kudus di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini, yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan kesukaran. Tanpa hidup oleh Roh Kudus, kita tidak akan mampu menjalani kehidupan ini searah dengan kehendak Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, di ayat yang pertama di sana dikatakan, ya, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus. Jadi penghukuman itu ya tidak ada di dalam kehidupan kita. Sebab apa? Tuhan yang sudah menggantikan hidup kita, yang seharusnya kita ini menerima hukuman daripada Allah ya. Karena ketika manusia telah jatuh dalam dosa, manusia telah melanggar, berarti manusia itu secara hubungan antara manusia dengan Allah itu putus atau mati. Tidak ada sama sekali ya. Tetapi kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi jalan pendamaian antara manusia dengan Allah. Oleh karena itu Rasul Paulus menegaskan, demikianlah ya, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi kitalah orang-orang yang berbahagia saat ini Bapak Ibu ya.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Di dalam Rom pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 sampai 22, coba dibacakan, di sana sungguh jelas, ya. Rom pasal 3 ayat yang ke-21 sampai 22 saja dulu. Ya. Roma pasal 3 ayat yang ke-21 dan 22. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Puji Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Jikalau kita memiliki iman, ya, percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin penghukuman itu tidak ada. Ya. Jadi tidak ada bedanya siapapun, ya. Kita yang hidup sampai hari ini, jikalau Bapak Ibu yang masih jauh mungkin mendengar dan mengikuti tayangan ibadah live JKI Mana Eklesia ini, ya. Jikalau saat ini Bapak Ibu belum menerima kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Jikalau Bapak Ibu dan saya percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat kita, ya. Tadi dikatakan di ayat yang ke-21, coba diulang lagi. 21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Jadi sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini sudah dinubuatkan, sudah tertulis, ya, bahwa Yesus Kristus ditentukan, ya, untuk menjadi jalan pendamaian antara manusia dengan Allah, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, jikalau kita hidup oleh Roh, saya yakin dan percaya, ya, kita akan disingkapkan segala rahasia-rahasia kerajaan sorga itu, ya. Yang kedua, kita akan sama-sama simak di ayat yang kedua dalam surat Rom pasal yang ke-8 ini. Di sana dikatakan, ya, Roh yang memberi hidup, ya, telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi Roh Allah sendiri, Roh Kudus, Roh kebenaran itulah yang memerdekakan kita, yang membebaskan kita, yang melepaskan kita dari kuasa dosa, kuasa maut, ya. Jadi Roh, ya, yang hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Jikalau hari ini kita boleh kembali merenungkan akan kebenaran daripada Tuhan, di mana Roh yang menghidupkan itu, Roh Kudus, yang dijanjikan Bapa kepada setiap kita, orang-orang yang percaya, yang hidup di hari-hari terakhir ini. Dia akan memerdekakan kita, melepaskan kita dari kuasa dosa, kuasa maut yang selama ini menghantui dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu Rasul Paulus mengucap syukur, ya. Karena apa?
Rasul Paulus sendiri yang sudah mengalami pembebasan daripada Roh Kudus. Kalau kita melihat latar belakang Rasul Paulus adalah seorang penganiaya jemaat. Tetapi ketika Tuhan memanggil Rasul Paulus untuk menjadi hambanya, dan Rasul Paulus mengungkapkan segala rahasia kerajaan Allah itu yang diterimanya daripada Tuhan sendiri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jikalau kita anak-anaknya yang hidup hari ini, mungkin kita mengalami ketakutan, kecemasan melihat situasi dan kondisi yang tidak menentu hari-hari ini. Tetapi mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Allah ini. Bahwa Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Coba kita renungkan dalam hati kita, Bapak. Jadi Roh yang menghidupkan kita ini, itulah yang memerdekakan kita dari ikatan-ikatan dosa, ikatan kekhawatiran, ikatan kecemasan, ketakutan, ya. Jikalau engkau ada di dalam Kristus, saya pastikan engkau mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Tapi kalau sampai hari ini engkau belum merasakan kemerdekaan di dalam Kristus, mari Bapak Ibu, datanglah kepada Dia yang memberi hidup, yang memberi kemerdekaan itu, dan engkau akan dibuatnya orang-orang yang berbeda dari orang-orang yang lain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kita tahu bahwa Roh Kuduslah yang selalu memberikan kemenangan kepada kita dalam menjalani hidup ini hari lepas hari. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Kalau kita akan baca di dalam ayat selanjutnya, ayat yang kelima. Ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh, mereka memikirkan hal-hal yang dari Roh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat cerita daripada Esau dan Yakub, Esau menjual hak kesulungannya hanya sepiring, semangkok kacang merah. Tapi dia tidak tahu akan berkat yang seharusnya Esau terima, tetapi karena nafsunya untuk mengingini semangkok kacang merah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi orang-orang yang dikuasai kedagingan itu selalu memikirkan hal-hal yang daging, yang sifatnya sementara. Ya mungkin kita yang hidup pada hari-hari ini, ya, walaupun kita sudah keluar masuk di dalam gereja, bahkan mengambil pelayanan, ya, kita berebut dengan jabatan, kekuasaan, harta benda, kehormatan. Itu hal-hal yang sifatnya daging. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Kalau di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22, 23 di sana dikatakan bahwa buah Roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan,
kelemah lembutan, kemurahan, dan penguasaan diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin ketika hidup kita ini menurut Roh, kita selalu ingin mencari apa yang Tuhan janjikan kepada kita, yaitu buah Roh yang akan memenuhi dalam kehidupan kita, dan kita boleh menjadi saksi-saksinya Tuhan, menjadi berkat, menjadi orang-orang yang berbeda di tengah-tengah dunia yang saat-saat ini penuh dengan kecemasan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita hidup oleh Roh, dan Roh itu akan terus memimpin kita, menuntun kita ke jalan-jalan yang benar, ya. Jalan yang penuh dengan damai sejahtera, ya. Coba kita akan baca di ayat yang ke-6. Mohon dibacakan ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Puji Tuhan, ya. Bahwa keinginan daging adalah maut, ya. Jadi kalau selama ini kita masih hidup di dalam daging, pada akhirnya kematian, dan sia-sialah pengiringan kita kepada Tuhan. Tapi jikalau hidup kita menurut Roh, kita akan mengalami kehidupan dan damai sejahtera dalam hidup ini. Apapun yang terjadi di sekitar kita, kita tidak akan khawatir, ya. Sebab burung di udara dipelihara oleh Bapa, ya. Bunga di padang pun dihiasi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selai rambut kita tidak akan jatuh ke tanah kalau itu tidak dikehendaki Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh kita mengucap syukur kalau sampai hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada, dan Roh Kudus boleh menuntun kita dan membawa kita di dalam pengertian-pengertian yang benar tentang anak Allah itu. Kita akan baca di dalam Rom pasal yang ke-6 ayat yang ke-17, 18, ya. Bagaimana Rasul Paulus mengucap syukur. Roma pasal 6 ayat yang ke-17 dan 18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Puji Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Dan jikalau Tuhan telah memilih kita menjadi hamba-hamba kebenaran, ya. Karena apa? Karena Roh yang menghidupkan telah memerdekakan kita, menghidupkan dan memerdekakan Bapak Ibu dan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita merenungkan akan kebenaran Tuhan. Apakah kita ada di dalam hidup oleh Roh atau hidup oleh kedagingan kita, oleh hawa nafsu kita, keinginan kita, ya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keinginan daging menuju kepada kebinasaan, tetapi keinginan roh kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita orang-orang yang sudah dimerdekakan Tuhan senantiasa rindu mengalami lawatan Tuhan, rindu mengalami penyertaan daripada Roh Kudus sepanjang hidup kita ini, sehingga pada akhirnya kita boleh menerima bagian kita sebagai ahli waris yang akan kita terima bersama-sama dengan Kristus, dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Dan saya percaya ketika kita menjadi anak-anak yang sah, anak-anak yang berhak menerima akan janji-janji Allah itu, dan pada akhirnya kita juga dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang dulu kita sebelum mengenal, kita adalah hamba-hamba dosa. Tetapi ketika Tuhan memerdekakan kita, kita menjadi hamba-hamba kebenaran. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Walaupun sekelumit, namun kita percaya bahwa Allah Roh Kuduslah yang senantiasa menuntun kita dan menyingkapkan segala rahasia kerajaannya kepada kita, supaya kita semakin hari semakin disempurnakan sampai Tuhan kita datang kedua kalinya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Yapet Suyono. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita tetap hidup di dalam roh, di dalam tuntunannya. Sebab setiap kita yang percaya bukan hidup dalam daging lagi, tapi di dalam Roh Kudus yang memberi setiap kita kehidupan. Saya jemput kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan sebuah pujian lama, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Sekali lagi dengan segenap hati, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada
katakan kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab tidak ada nama lain selain nama Yesus, nama yang memberi kami kemenangan dari setiap langkah kehidupan kita. Karena kami percaya hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Dan kami meninggalkan kehidupan lama kami, kehidupan yang berdosa, kehidupan yang akan membawa kami kepada kehancuran. Tetapi kami hidup di dalam kebenaran, sebab Roh Kudus akan memberi kami kehidupan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk ibadah live yang diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan tim kami, Tuhan, kiranya Tuhan terus memakai memberkati hidup kami, gereja-Mu GKI, Mana Eklesia, seluruh jemaat yang ada, para pengurus, baik para lansia, penyandang disabilitas, mitra bakti, Tuhan, dan juga kru yang setia mendampingi, menyertai kami di dalam setiap pelayan. Berkat Tuhan melimpah atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, saat ini kami membawa Tuhan juga para sponsor, donatur, orang-orang yang setia memberkati pelayanan kami, kehidupan kami. Kiranya berkat Tuhan tercurah atas mereka dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, pelayanan. Kami berdoa khususnya untuk Bapak Ibu Iwan Tesi yang Tuhan pakai untuk Tuhan memberkati kami, memberikan fasilitas dengan tempat, berkati masa tuanya, kehidupan rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, anak mantu cucunya diberkati Tuhan. Tempat ini kami terus dedikasikan bagi kemuliaan Tuhan, kiranya pekerjaan Tuhan akan semakin diperluas. Terima kasih juga untuk sinode kami GKI, berkati Pastor Adi Sutanto dan Ibu sebagai Ketua Umum Sinode, berkati di dalam Tuhan pelayanan beliau, Tuhan, untuk mengembangkan kerajaan Allah melalui sinode ini dimanapun dia berada, baik itu Tuhan mendewasakan jemaat, mentahbiskan para pendeta-pendeta, Tuhan memberkati juga pembalaannya di Sandimar, Amerika Serikat. Tuhan memberkati juga Tuhan seluruh Tuhan badan pengurus harian, Pastor Edi Sutanto, Pastor David Mayanto, berkati rumah tangga, keluarga, anak-anak, Tuhan juga kesehatan mereka, pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Dan juga STT Sangkakala, Tuhan, para rektor, para dosen, mahasiswa, berkati semuanya, kiranya pekerjaan Tuhan melalui Tuhan STT ini boleh untuk mempersiapkan hamba-hamba Tuhan yang militan. Terima kasih juga untuk rencana retreat tanggal 16 sampai 19 Agustus yang akan datang Tuhan. Kiranya berkat Tuhan menyertai, bahkan juga untuk Mennonite World Conference yang akan diadakan tanggal 1 sampai tanggal 10 di dalam rangkaian, baik itu seminar, baik itu di dalam segala bentuknya, memberkati seluruh panitia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kami terus menyerahkan bangsa negara kami Indonesia, pemimpin kami Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, Tuhan, seluruh kabinet Indonesia Maju, Bapak Jokowi bersama dengan tim yang saat ini sedang berkunjung sebagai Tuhan duta perdamaian, Tuhan, baik ke negara Ukraina dan juga ke Rusia, berkati, lindungi dari segala mara bahaya, kecelakaan, kejahatan. Kiranya misi beliau Tuhan untuk mengemban amanat
dari PBB dan juga dari Tuhan negara kami Indonesia boleh berhasil, sehingga kepemimpinan presidensi Tuhan G20 tahun ini boleh terlaksana dengan baik, memberkati pemulihan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan bahkan seluruh Tuhan daya upaya yang dikerjakan oleh pemerintah, baik melalui keamanan sosial, politik, memberkati seluruh jajaran menteri yang membantu beliau, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan TNI Polri yang menjaga kedaulatan negara kami Indonesia dari seluruh pinggiran, terdepan, terluar, terpencil, berkati juga Tuhan untuk menjaga keamanan kedaulatan dari rongrongan kaum intoleran, radikalisme, terorisme. Tuhan memakai tangan Tuhan TNI Polri, Tuhan penegak hukum, Tuhan juga jajaran-jajaran lembaga yudikatif, Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati Tuhan seluruh upaya pemerintah untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan. Kiranya Tuhan tanah kami Indonesia diberkati dengan laut, tanah-tanah pertanian, hutang tambang, sehingga kekayaan alam boleh dipakai bagi kesejahteraan seluruh masyarakat. Rencana juga Tuhan untuk Tuhan mulai Tuhan pendidikan tatap muka bagi seluruh anak-anak mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi, Tuhan memberkati. Bahkan seluruh kegiatan-kegiatan ekonomi pemerintahan dari pusat hingga daerah, Tuhan memberkati, baik tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, RW, RT di seluruh Indonesia. Berkati juga keamanan di kota-kota di mana kami tinggal, supaya Tuhan terus Tuhan memakai gereja-gereja Tuhan menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat bangsa kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dari awal sampai akhir di ibadah live GKI Mana Eklesia Malang ini. Dan kami akhiri rangkaian ibadah live ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah, bawalah berkat anugerah serta damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai memberkati seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali dan menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu, peganglah kuat-kuat imanmu dan jangan pernah lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hambamu sudah menaikkan doa dan ucapan syukur. Dan hambamu mengakhiri ibadah live ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati di dalam ibadah live ini, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Senang Bapak Ibu Saudara ya bisa bersama-sama di dalam tayangan ibadah live dari GKI Mana Eklesia Malang. Kiranya Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia, dan sampai berjumpa kembali di tayangan ibadah live selanjutnya. Pakai terus protokol kesehatan dan tetap waspada dengan segala virus, kuman dan sakit penyakit. Kiranya Bapak Ibu sehat semua, sampai berjumpa kembali. Shalom.